Jurus Cuan Plus bareng Trima Plus by Trimegah Sekuritas. 106.9 Bali United FM, your sport heaven station. Barusan udah ngedengerin dong Jurus Cuan bersama Trimegah Sekuritas. Wah, ini artinya berarti Sejuk Prosa gak sendirian. Kali ini udah kedatangan satu orang yang ahli banget. Kita akan ngomongin soal finansial sejam ke depan. Kamu Sporty People kalau mau nanya-nanya boleh, mau ikutan komen boleh, kirimin di WhatsApp atau juga di Instagramnya Bali United FM. Mau disapa dulu pagi hari ini ada siapakah di studio kita? Selamat pagi. Halo pagi Mbak Elsa. Wow, Bapak sehat? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Boleh kenalin diri dulu, ada siapakah kali ini di studionya Bali United FM? Oke, salam kenal semua teman-teman. Saya Zen dari Trimegah Sekuritas, Baik. cabang Bali. Cabang Bali. Zennya nggak pakai Malik ya? Zennya nggak pakai Malik. Oh, nggak pakai Malik, Zen aja. Zen aja. Alhamdulillah sehat dan kali ini benar-benar excited untuk kasih edukasi baru lagi buat Sporty People. Udah pasti ya Bapak Zen ya. Ini manggilnya apa? Bapak, kakak, Mas? Kayaknya dari orang Sunda juga deh. Saya iya. juga orang Cianjur. Oh, orang Cianjur, Akang atuh lah ya kalau gitu ya. Mohon mangga teteh. Mohon mangga ya, boleh ya Akang ya. Ya silakan. Akang Zen, baik. Ya. Jadi Akang Zen, ini sejam ke depan kita akan ngobrolin soal finansial. Wow, ini adalah salah satu yang krusial juga, apalagi anak muda zaman sekarang kadang-kadang ada yang melek, ada yang enggak. Terus kita juga harus lebih tahu dan harus lebih paham dari sejak dini gitu, dari umur yang termuda. Yang terbasic minimal Terbasic, udah punya dapat duit dari misal dari orang tua aja. Nah, diapain nih duitnya nih? Nah, itu kita coba minimal kita udah paham. Nah, tapi yang pertama nih ya, sebelum nanti sesudah ini akan sapa-sapa dulu Sporty People. Setelah itu boleh dikasih tahu dulu, ini sebenarnya basic ya, inflasi. Oke. Itu tuh kenapa penting dan apa sih sebetulnya itu gitu. Kadang-kadang apa ya, mama papa suka ngomongin soal inflasi atau zaman sekarang banget diomongin di media sosial, tapi banyaknya yang belum ngerti. Betul. Dan kenapa harus kita pahami? Silakan. Oke, ini panggilannya Sporty People. Sporty People. Sporty People semua. Jadi kita ngobrolin soal inflasi nih. Inflasi itu adalah kenaikan harga dari tahun ke tahun yang sebenarnya itu kayak gak kerasa. Tapi kalau misalnya uang kita tuh ternyata segitu-gitu aja, dan dinilai dengan barang tertentu, itu jadi kayak menyusut. Jadi makin mengecil. Baik. Itu sekilas dari bahasanya inflasi. Memang tidak terasa secara kayaknya gak kerasa. Padahal itu setiap tahunnya tuh worth it banget, dan itu bikin duit kita tuh menyusut. Duit kita menyusut. Dan itu penting banget untuk dipahami ya pastinya Kang ya. Betul. Dan banyak orang nih merasa aman biasanya dengan ya udah, aku kalau misalnya pingin punya dana hari tua dan lain-lain itu dengan nabung. Ya. Padahal uang bisa tergerus inflasi itu sendiri nih Kang. Benar. Ini korelasinya di mana, coba dijelasin nih. Oke, dulu pas kita tahu soal ada dapat duit, itu biasanya orang berpikiran adalah menabung. Menabung tuh ada dua. Ini mau secara tradisional apa mau udah digital nih? Secara tradisional kita punya namanya tabungan ayam atau tabungan babi gitu kan. Masukin duit situ. Tahu-tahu jamuran. Itu yang di bawah kasur. Nah, itu sama tuh. Atau satu lagi lewat bank. Betul. Nah, mana yang sebenarnya lebih diuntungin? Kita ngobrolin diuntungin dulu deh. Untungnya dulu. Nabung di bank atau nabung di celengan kita. Konvensional ya. Secara keamanan pasti di bank. Betul. Secara dapat keuntungan bunga gak sih? Dapat. Sebenarnya nabung di tabungan tuh dapat bunga kalau di bank. Cuma kecil banget. Nah, yang nanti kita compare tuh emang inflasi itu seberapa persen. Nah, itu tuh ada angka-angkanya yang bakal lebih detail. Iya. Jadi kalau inflasinya berapa, dapat di tabungan bunganya berapa, itu imbang gak atau hasilnya secara ini balance gak gitu ya? Iya, betul. Nah, apalagi kalau cuma naruh di tabungan celengan doang kayak di rumah. Iya, kalau gak dimakan rayap kayak di berita-berita gitu kan. Iya. Ini kalau dimakan atau berita, mata uangnya udah nggak, tapi bisa ditukar sih kalaupun udah lewat ya. Cuma biasanya lecek lah ya kalau di tabungan biasa gitu kan. Nah, orang tuh sadarnya adalah oke, minimal kita punya tabungan di bank. Tapi itu juga sebenarnya gak cukup. Betul. Nah, karena bakal topik ganasnya, saya tuh ibaratin si inflasi itu adalah monster. Oh wow, oke. Monster. Iya. Kita tuh memakan gitu ya tiap tahun ya. Makan tiap tahun gitu kan. Iya.
beli permen tuh dulu tuh Rp50 mungkin 25 pas zaman perak saya 25 masih perak. merasa. Nah, ada perak 25 perak tuh Iya. masih kita genggam. Betul. Sekarang mah 500 cuma dapat 2 gitu Iya. kan. Nah, hal seperti itu Iya, nanti iya. itu Yang bakal penting sana. penting banget karena kalau dibuat lebih relatable sekali, Kang ya. Mhm. Ini perbandingan nilai uang itu memang berasa sekali ya. Itu tadi yang Lebih yang berasa Rp100 bisa dapat 4 permen, sekarang mana dapat. Mana cuma 500 Betul. gitu ya, dapat 2 lagi gitu kan. Bener. Jadi memang sangat berpengaruh sekali, sangat relatable sekali. Dan menurut Akang sendiri, kenapa sih banyak orang yang masih belum sadar gitu dampak inflasi ini sama keuangan kita sendiri? Apa karena mungkin sedikit demi sedikit, jadi kayak nggak sadar deh, tahu-tahu kok makin mahal ya? Padahal inflasinya memang beneran terjadi gitu. Gimana Kang? Kalau saya tuh ngibaratinnya gini. Kalau tadi kan permen ya, permen tuh gak ngerasa lah di badan kita gitu kan. Ini bawa duit nih 100.000 gitu kan. 100.000 itu kita pergi ke salah satu supermarket atau ke Indo atau itulah toko-toko gitu ya. Iya, supermarket terdekat ya. Supermarket terdekat gitu kan, kita beli 100.000 tuh paling cuma dapat apa? Telur, mie mungkin Snacks, seberapa gitu kan, ya. snack seberapa gitu kan. Tapi kalau itu di-compare dengan beberapa tahun lalu, jangan compare-nya tahun lalu misalnya tuh segini, kalau 10 tahun lalu wah itu kita bisa dapat sekeranjang banyak gitu kan. Iya. Sekarang paling cuma dapat satu kresek kecil doang gitu kan. Nah, itu perbandingannya. Makanya si inflasi ini monster yang setiap tahunnya tumbuh. Makin gede. Cuma kita nih sebagai orang yang punya duitnya, kan kalau harusnya ya secara matematikanya duit, kita dapat duit tuh kita juga bakal jadi monster dong, karena bakal dapat duit makin banyak. Ini gimana ceritanya kalau misalnya ternyata pendapatan kita tuh segitu-gitu aja, Ya. si monsternya makin gede, Betul. kita malah dimakan nih sama si monsternya. Nah itu yang bahaya. Kalau bahasa Sundanya ripuh ya. Nah ripuh susah. gitu kan. Iya. Secara nggak langsung, dan kalau kamu biasanya tiap tahun suka mengeluh gitu ya. Kenapa ya? Ini kok kita beli apa-apa ke pasar, ke supermarket kok makin lama makin sedikit. Nah itu tadi secara nggak sadar itu tuh adalah inflasi yang tiap tahun terasa di kita gitu ya Kang ya. Betul. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan yang baik, terus kita harus sejak dini untuk bisa mengelola keuangan itu seperti apa sih Kang baiknya Oke. gitu. Nah kalau misalnya kita tuh kan kita start dulu dari apa yang sebenarnya kita lakuin, kerja, usaha gitu kan. Betul. Akhirnya dapat duit. Yes. Nah, duit ini diapain? Apakah duit ini tuh secara kita punya duit dikelola atau ya udahlah aku dapat duit masuk ke rekening, aku jajanin segala macam gitu kan, sampai akhirnya habis lagi. Betul. Nah, yang disebut dengan perencanaan yang baik itu adalah kalau misalnya kita punya duit, Betul. kan ada target-target tertentu nih. Iya. Di hidup ini tuh Iya. nggak cuma dapat gaji, ngabisin makan, udah gitu kan, kerja mungkin bolak-balik gitu kan. Pasti ada target-target tertentu ya, kayak kita mau jalan-jalan ke luar negeri kayak misalnya. Betul, tuh ada atau goals atau ya. misal kita pengen ya goalsnya tuh mau umroh kayak, atau mau hajian, atau mau buka usaha, atau mau beli mobil impian gitu kan. Iya. Nah, PR-nya tuh kita adalah harus ngerencanain. Iya setuju. Banyak yang Planning. memang kita belum punya cara, mungkin sebenarnya tuh mereka tuh biasanya ada keinginan, Ya. tapi secara caranya kita nggak tahu. Iya. Nah, jadi cara perencanaan yang baik adalah setelah kita dapat duit, yang mesti dilakuin adalah mulai membagi-bagi pos. Posnya. Nah, Setuju. posnya ini tuh harus lebih detail lagi. Nah, Oke. Itu penting dilakuin tuh sama yang punya perencanaan yang baik gitu ya. Oke, jadi setiap dapat harus langsung dikelola pos-posnya dengan baik dan benar. Pos-posnya. Dan skill yang harus banget dimiliki nih Kang dalam mengelola keuangan. Itu selain kita sabar, udah pasti kan sabar ya Jong. Sabar. Tahan, ini posnya ini. Jangan salah pos gitu. Apa nih skill-skill seseorang untuk mengelola keuangan supaya keuangan kita jadi sehat? Ada beberapa strategi yang harusnya dilakuin sama kita yang udah dapat duit. Contoh nih tanggal 25 misalnya karyawan tuh dapat duit. Nah, tanggal 25 nih mulai ada pos-pos tertentu. Satu buat proteksi. Ya. Proteksi diri kita. Betul. Itu seperti asuransi gitu ya. Betul. Terus yang kedua adalah kebutuhan kita. Kebutuhan tuh macam-macam lagi. Tapi yang paling utama sebelum itu adalah debit atau utang. Nah, Utang. seperti people kalau misalnya suka ngutang-ngutang nih jangan lupa dibayar nih gitu kan. Itu yang utama. Itu yang utama tuh. Yes, biar jadi, tenang. Jadi udah punya gaji, bayar utang dulu, Yes. dan disesuaikan. Jangan sampai tuh utang tuh
bahkan bisa 50% daripada income gitu kan. Ya itu bagi-bagi dulu aja. Jadi posnya adalah debit atau utang-utang dulu beresin tuh. Terus abis itu mulai ke proteksi, terus kebutuhan. Sisanya memang kadang orang tuh masukin ke investment. Ya. Buat jaga-jaga nanti di masa depan kita pengen target sesuatu tuh, ini duitnya tuh dari yang investment ini dan gak ngeganggu yang lain-lain ya, gak ngeganggu dana-dana darurat dan lain-lain kan. Tapi kita juga sering denger ini konsep yang namanya earn it, grow it, manage it, protect it. Ini sebenarnya alur ini tuh gimana sih supaya uang itu kerja gitu buat kita, hey pada kerja ya. Oke. Ini aku kasih suatu contoh simpel aja sebenarnya tuh. Simpelnya adalah saya tuh di kantor tuh bagian investment partnernya teman-teman. Baik. Nah, banyak yang di sana tuh ternyata sudah di usianya pensiunan. Nah, kalau udah pensiunan berarti kan secara dia punya earn itu udah ke stop. Betul. Dari pekerjaan dia yang udah tidak bekerja. Betul sekali. Nah, lanjut lagi dia tuh harus tetap membuat dapurnya ngebul. Iya dong. Nah, dari apa dong gitu kan? Ternyata strategi yang cocok buat dilakuin sama sporty people itu adalah kita sekarang kumpulin dulu duit yang banyak, mau itu dari beberapa income yang kalian dapetin, mau dari kerjaan kayak mau dari usaha gitu kan, itu boleh kumpulin dulu semua di sana, terus di manage. Nah manage ini tuh ngelolanya gimana? Ngelolanya kayak tadi udah dipos-posin, mana yang buat urgency, mana buat jangka pendek, mana buat jangka panjang. Betul. Sama jangan lupa proteksi itu pentingnya karena ya sakit tuh gak ada yang tahu gitu kan, dan itu mahal. Betul. Biayanya lumayan mahal gitu kan. Nah itu jadi sebagai bempernya kita ya, sebenarnya ada dari negara juga ada ngeluarin gitu kan, tapi itu juga oke buat sporty people. Nah sisanya memang dari sisi investment tuh juga penting tuh, karena ya kayak tadi nanti teman-teman tuh bakal ada di masa fasenya pensiun. Pensiun itu teman-teman nggak dapat duit, masa kita minta sama anak, minta sama cucu gitu kan. Jangan jadi generasi sandwich. Jangan jadi generasi sandwich. Banyak dari teman-teman rekan investor kita, dia itu gajiannya dari investment. Jadi tiap bulan dia minta ke saya, Zen, mana yang mesti kita cairkan? Oh, yang ini ternyata. Oh ya udah, itu yang jadi bahan buat dia ngebulin dapurnya tiap bulan. Dapurnya uangnya kerja dari untuk kita. Betul. Sekarang kita pas lagi muda-muda sporty people kumpulin dulu yang duit yang banyak, kelolain terus manage yang bagus sampai di ujung-ujungnya nanti itu duit tuh yang ngasilin duit buat kita gitu. Oh itu tuh itu adalah goals setiap orang. Dan itu relate banget sama keadaan. Jadi ini mah teori doang. Kagak, tiap hari aku ketemu orang-orang seperti itu gitu kan. Oke, dan itu it works ya. It works banget itu. Kita harus tahu aja ilmunya. Nah, kalau seseorang cuma fokus nabung-nabung gitu tapi nggak investment gini, apa sebenarnya dampaknya? Apakah tetap bisa kaya dari uang tabungan itu, atau ya itu tadi uang nggak bisa kerja untuk kita jadinya? Nah kalau pakai angka nih, si monster itu tuh biasanya 3%, 4% setahun. Baik. Kalau kita cuma punya duit misalnya setahunnya itu ngasilin 2%, berarti kita tuh kalah sama si monster 2% gitu kan. Nah betul. Rugi dong di situ gitu kan. Yang sampai akhirnya duit kita dikumpulin tapi ternyata hasilnya tidak sampai dengan tujuan utama yang mau kita capai. Nah kalau balik lagi kayak ke inflasi tadi gitu kan, inflasinya tuh di Indonesia untungnya sebenarnya gak segede-gede banget. Gimana kalau inflasinya kayak negara-negara lain bahkan bisa 10%, 20%, bahkan ada yang 50% gitu kan. Itu gimana savingnya gitu kan. Investment apa yang harus dia kelarin untuk bisa dapat duit yang lebih gede gitu kan. Betul. Nah makanya nabung aja gak cukup teman-teman. Mulai deh searching sekarang tuh banyak banget influencer bantu teman-teman buat manage uangnya supaya jadi lebih baik gitu kan. Betul, dari yang simpel-simpel dulu ya. Bener, dari yang simpel-simpel dulu yang resikonya rendah. Dicari tahu dulu. Betul. Ya, ditanya, cari tahu ahlinya. Atau mungkin bisa DM Bapak Zen nanti kan ya untuk sharing. Boleh. Seperti itu. Kalau tahapan-tahapannya tahapan-tahapannya nih buat teman-teman. Di Indonesia ya pada umumnya ya ada deposito, terus tahapan naiknya ada lagi obligasi negara nih paling aman nih, karena dijamin sama negara gitu kan. Lanjut lagi ya ada reksadana,
Jangan langsung wah saya tuh gak tahu tipikal investor saya langsung masuk di saham yang Jangan. secara fluktuatif naik turun gitu kan. Ngerti juga belum? Berarti juga belum, pengennya untung malah jadi buntung gitu ya. Yes, bahaya. Tapi kalau misalnya kita ternyata saya tuh udah manage uangnya, ada yang di reksadana misalnya tuh, ada yang di saham juga dan saya tahu tentang resikonya seperti apa. Betul. Ya itu boleh teman-teman langsung kita gaspol di sana gitu. Tapi kita kalau nyoba nerapin skill tadi, kita pingin banget nih memahami nerapin skill pengelolaan keuangan yang paling simple deh buat yang belum melek itu gimana Kang? Oke, paling simple buat yang belum melek adalah tadi kalau dengerin di TikTok sih bahasannya bakal sama. Betul. Jadi kalau ada dapat duit, duitnya langsung disisihin Sisihin. di awal. Oke. Nah, Baik. di awal disisihin dulu. Kalian mau nyoba invest atau buat nabung dulu berapa sih misalnya tuh? 10% kah, 20% kah? Misal dapat duit sebulan 10 juta misalnya tuh. Wah, oke tuh. 10 juta 10% dapat sejuta gitu kan. Iya. Sejutanya udah langsung sisihin tuh Oke. di awal. Iya. Nah, nanti pas periode selanjutnya sebelum kalian dapat duit lagi, itu duit harus sampai habis nol. Mau Oke. dimasukin lagi lah sisanya ke investment kalian atau nabung kalian, atau mau dijajanin juga terserah. Pokoknya biar balance. Jadi tiap bulan tuh kita udah punya pola pikir, kita bakal dapat duit, kita bakal habisin, tapi habisinnya bermakna. Nah, artinya bermakna ini adalah nggak cuma ngabisin duit. Oh ya udah deh. Ini ada kolom-kolomnya, kolom ini nggak usah deh di skip gitu kan. Kolom nabung nggak usah deh, kolom invest nggak usah deh misalnya tuh. Ya udah deh buat jajan dulu semua gitu kan. Nah, saya bakal ngasih sebuah ancaman. Wah, waspadalah. Ancaman nih, Apa itu? Sporty people. Jadi umur-umur kayak saya sekarang itu adalah bakal dibelitkan dengan kalian itu mau nyari rumah gak? Nah, rumah tuh mahal banget loh teman-teman. Jadi itu kalau gak disiapin dari sekarang itu harus disiapin. Jadi kalau misalnya sporty people tuh sekarang umur-umurnya adalah masa-masa kuliah misalnya tuh. Kalau masa-masa kuliah kita belum banyak tanggungan. Tanggungan tuh ya oke lah kalau misalnya kita gak perlu biayain orang tua misalnya tuh seperti itu kan. Atau kita belum punya keluarga atau belum punya anak, belum punya properti dan lain sebagainya, belum punya mobil misalnya tuh. Itu kalau pengen berarti kan banyak banget pos-pos yang harus dimasukin tuh. Aku pengen beli mobil, aku pengen beli rumah, aku pengen umroh, aku pengen hajian, aku pengen ngapain. Betul. Itu PR-nya banyak. Jadi Goalsnya kalau misalnya sekarang teman-teman gak nyisihin tuh duit, otomatis nanti cita-cita ini tuh tidak terlaksana semua. Nah itu dia intinya. Ada juga yang tanya nih udah penasaran banget ya. Investasi jangka panjang yang sebetulnya aman di situasi global seperti ini tuh sebenarnya harusnya apa nih Kang? Supaya nantinya gak zong gitu ya, mau untung jadi buntung. Ini Berbahaya. kalau ngobrolin investment ya, yang paling utama dan untuk jangka panjang adalah otak. Wow. Woi, galak banget yang ngobrolinnya otak gitu kan. Iya sih. Ilmu. Nah, itu bahasa halusnya ilmu ya. Iya, ilmu. Bahasa halusnya ilmu. Soalnya gini, teman-teman semua sporty people, kalau misalnya kita cuma terpaku di satu investment, kan sekarang tuh banyak banget ya. Iya. Emas, saham, reksadana, Bitcoin, forex, kripto, deposito atau obligasi negara. Yes. Itu punya resiko dan punya kekuatan return masing-masing. Okay. Nah, kita sebagai orang itu harus punya bekal dulu di sini. Supaya kalau misalnya untuk jangka panjang ada sesuatu yang menarik untuk di investment, kita pahami dulu. Okay. Makanya terkadang sebelum teman-teman semua mengalokasikan apa yang ingin kalian tuju untuk jadi goals, yang harus kalian pahami itu adalah jangan cuma naruh, kan konsep teorinya adalah jangan naruh telur di satu keranjang, nanti pecah semua. Nah, teman-teman juga harus tahu ilmunya. Oh, ini kalau keranjang ini keuntungan kelebihannya apa? Kalau di keranjang ini keuntungan kelebihannya apa? Ini juga sama. Itu akan berlaku untuk jangka panjang nanti. Oke. Aku kasih satu contoh gak? Boleh. Pas perang sekarang. Yes, boleh. Pas perang sekarang, kalau teman-teman punya duit only di saham dan itu ternyata buat jangka panjang, bisa jadi lagi boncos sekarang gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian sudah taruh di berbagai instrumen, oh saya punya saham, saya punya reksadana, pendapatan tetap misalnya itu, saya punya obligasi negara, pasti ada yang masih aman-aman aja. Atau setidaknya secara resiko penurunan itu tidak terlalu dalam gitu. Tapi juga tetap sama-sama teman-teman juga, oh ini ternyata momentum untuk kita dapat nyari cuan banyak nih.
saham-saham sekarang lagi turun misalnya tuh. Ya udah waktunya kita untuk bisa beli sekarang. Tapi tetap timing seperti itu tuh kalian harus bener-bener pahamin dulu, nyari ilmunya dulu. Betul. Dan PR-nya buat teman-teman semua adalah kita punya duit, Yes. kita mau kelolain, tapi kelolain di mana? Nah itu teman-teman harus cari dulu ilmunya. Iya. Gitu. Itu Jangan detail sekedar dikasih pos-posnya kelola semua investment aku kasih, tapi belum ngerti jangan ya. Nah jangan. Nanti jangan, malah jadi bahaya. Betul. Yes. Dan ini nih, ada juga yang tadi udah penasaran. Sebetulnya berhutang itu boleh nggak sih? Berhutang. Dan kalau boleh itu kapan? Karena kan kita kayak, aduh aku mau investment. Oke, uang aku dihabisin semua ke investment, biarin deh. Kalau utilities hari-hari aku utang aja gitu. Nah, sebenarnya tahapan utang itu bolehnya tuh kapan sebenarnya Kang? Karena kan kita bingung gitu loh. Utang tuh kayaknya bukan boleh deh, tapi seberapa banyak sih saya tuh harus ngutang gitu kan? Itu Gitu kan? dia. Kalau dikatakan boleh, kalau untuk konsumtif area menurutku nggak boleh ya. Jangan. Contohnya apa? Ini beli baju nih gitu kan. Beli baju tuh kita ngutang 6 bulan gitu kan. Contoh aja lah ya ini. 6 bulan. Sebenarnya bunganya kecil kan, bunganya cuma misalnya tuh 10.000 doang gitu kan sebulan gitu kan. Mending nggak usah deh gitu kan. Nanti pas udah lunas tuh baju tuh udah lusuh, udah kucel gitu kan, seperti itu ya. Begitu juga kayak elektronik dan sebagainya gitu ya. Itu juga besok juga udah ada keluaran baru, kalian masih ngutang dengan seri yang lama, kalian bakal gemes juga gitu kan. Aku pengen ganti lagi yang baru nih gitu kan. Iya. Nah, utang untuk yang tidak produktif tidak disarankan. Kecuali kalau memang kalian tuh ini di luar ranah investmentnya, kalian pengen punya usaha gitu. Pengen punya usaha, kalian udah buat bisnis plan yang semenarik mungkin dengan return yang kalian bisa capai itu ternyata setahun tuh bisa misal 10% atau 15%. Betul. Kalian ngutangnya dengan utang yang biasanya dikasih sama pemerintah kayak KUR gitu kan, kredit usaha rakyat gitu. Itu bunganya murah, misalnya itu 6% doang. 6% compare dengan kalian dapat keuntungan per tahun misal 10 atau 15% masih nutup. Nah, Betul. itu boleh dilaksanain, tapi tetap dengan pertimbangan yang matang karena utang bakal terus ngutang, dikasih kewajiban buat kita. Dan keuntungan bisa aja ada musibah-musibahnya, makanya tetap harus dihitung dulu secara kalkulasi. Boleh ngutang? Boleh banget. Yang sehat sebenarnya berapa? Kalau by influencer untuk yang udah punya titel pengelolaan keuangan ya. Sebenarnya 20% gitu kan. 20%. Nah, tapi ya kadang ada yang lebih gitu kan, ada yang kurang. Kalau kurang syukur ya. Wah, bagus banget tuh berarti kan. Tapi intinya adalah mau berapa persen pun kalau itu utangnya adalah utang yang bukan untuk produktif, mending dihindarin aja. Dihindari, apalagi kalau buat lifestyle doang jangan. Karena banyak media sosial yang sekarang sudah bisa ngutang gitu kan. Nah, jadi kita tinggal scroll, oh ini ada keranjang kuning, ini tinggal klik aja gitu. Wah, saya bisa ngutang nih. Bayarnya di sini nanti gitu ya. Bayarnya Wah, itu tuh nanti. bahaya tuh, peleter kayak gitu tuh bahaya. Kalau udah satu mungkin masih bahasanya kayak gak kerasa. Nanti kalau udah banyak itu jadinya bisa jadi banyak. Dan kalau ternyata aku bayarnya misalnya CC nih, kartu kredit gitu kan. Kartu kredit bayarnya cuma pas minimum pembayaran doang. Itu kan bunganya terus ngegulung. Iya. Dan itu bunganya teman-teman tuh harus ngitung dulu. Nah, ini pentingnya kalian belajar untuk manage uang tuh adalah kalau misalnya saya urgent untuk ngutang, ini bunga per bulannya berapa? Iya. Nah, udah dikasih utang bunga misalnya tuh, terus dikasih inflasi, habislah duit gitu kan, nggak dapat apa-apa. Habis dan nggak berkurang juga hutangnya. Utangnya berkurang, nggak dibayar. Nah, kalau nggak dibayar, ini bahaya teman-teman. Bisa ada something peringatan dan bahkan kita bisa di blacklist loh. Iya, dia juga ya bahaya ya. Nah, yang terakhir nih Kang nih, langkah sederhana ya udah yang paling simpel buat sporty people dari sekarang untuk mengelola keuangan lebih baik lagi supaya tambah melek gitu ya. Melek keuangan dan supaya tambah pinter dan punya banyak investment di kemudian hari. Belajar dulu. Nyari buku-buku soal investment itu seperti apa. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan temen. Oh, temen untung di sini nih. Karena ya sangat dimaklumi sekarang sosial media tuh sangat mudah untuk mempengaruhi kalian gitu kan. Wah, ini cuannya ratusan persen gitu kan. Ya nggak tahu pas jatuhnya gimana ya. Pas lagi minus ratusan persen juga dia nggak bilang gitu kan, nggak post juga gitu kan. Betul. Nah, jadi investment paling utama adalah investment di ilmu. Baik. Nah, mau nyari bukunya boleh, mau nyari kategori investment seperti apa di YouTube juga udah banyak. Betul. Kalian harus selektif mana
profil kalian. Profil tuh karena macam-macam beda-beda. Iya. Ada tipikal tuh yang dia itu ingin mempertahankan nilai modal uangnya, Baik. tapi dengan return yang sedikit demi sedikit perlahan naik tidak masalah. Ada yang Baik. seperti itu. Iya. Ada juga yang memang tipikalnya tuh adalah aku punya modal sekian. Aku tidak apa-apa kalau misalnya naik turunnya lumayan kenceng, tapi kita masih bisa kontrol dengan Iya. hal itu. Minus cut loss gak apa-apa, tapi positif pas returnnya gede juga kita kan dapat keuntungan di Betul. sana. Iya. Nah itu bisa disesuaikan tuh sama teman-teman semua. Jadi Oke. ilmunya harus dapat dulu sama Sporty People. Belajarnya di mana? Di Trimegah Sekuritas boleh banget gitu Boleh. kan. Nah kita juga banyak pilihan investmentnya. Jadi karena di kita juga banyak pilihan investmentnya, Iya. kalian nanti bingung ya, makanya kalian harus belajar dulu dari awal tuh. Betul. Mana yang menarik? Oh aku mau naruh, aku ada duit nih. Ini dana darurat misalnya tuh ya. Yes. Dana daruratnya ditaruh di instrumen yang agresif misalnya tuh. Pas lagi plus sih syukur gitu kan. Nah, pas lagi minus itu mungkin kita harus lebih waspada aja gitu, Waspada. hati-hati. Nah, kalau mau belajar itu boleh menghubunginya di mana, Kang Zain? Oke, Trimegah. Instagram pribadi Akang juga silahkan. Oke, saya punya Instagram tapi sebenarnya jarang lalu lintas di sana. Karena isinya feed keluarga paling. Baik. Tapi kalau mau DM boleh. Saya story-nya sebenarnya story investment rata-rata. Yes. Saya post itu kan. Oh ini menarik nih Betul. buat di post itu kan. Pelajaran lah ya, ada insight baik. Insight-nya di sana. Di Terus saya punya Instagram namanya zen.mm. Baik. Itu tinggal lihat aja. Atau kalau karena sebenarnya saya tuh di kantor tuh lebih ngobrolin tuh sebagai investment partner. Baik. Jadi bahasanya adalah saya punya produk ini, saya punya ini, saya jual. Saya bukan tipe seperti itu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang bisa kita ajak diskusi nih, terus Sporty People juga ternyata bingung, saya tuh tipikal tuh seperti ini. Iya. Cocoknya saya investnya di seperti apa? Iya. Terus saya punya kebutuhannya untuk ini baiknya lewat mana gitu kan, seperti apa cara pengelolaannya. Nah itu bisa kita sharing-sharing bareng tuh, diskusi. Wow, seru. Karena kita sebagai orang pasti punya kebutuhan masing-masing, Iya. punya profil resiko masing-masing. Betul sekali. Nah, kalau misalnya tidak dipandu, kadang kita bingung caranya seperti apa. Bingung dan bablas. Ya udah kita bantuin dah di kantor gitu. Asik. Nah, Kantornya di Kantor kita tuh ada di gedung MNC lantai 2. Kalau teman-teman mapping di Google juga ada. Yes. Tulis aja Trimegah Sekuritas Bali gitu. Trimegah Sekuritas Bali. Ya, Trimegah Sekuritas Bali nanti muncul tuh dekat salah satu mall di kita di Iya. Jalan Diponegoro. Wow. Nah, itu nanti kita mampir aja boleh. Saya biasa ada di sana. Dan langsung hubungi yang namanya Bapak Zain. Iya, Wah. boleh. Boleh kasih tagline sedikit nggak sih, closing statement? Silakan Bapak Zain untuk teman-teman yang ada di TikTok yang sekarang masih lihat live kita dan Sporty People yang lagi dengerin di rumah. Closing statementnya adalah uang itu bakal habis mau perlahan atau mau cepet. PR-nya kita adalah dikelolain atau di manage. Kalau enggak ya udah habis-habis aja. Ingat, Menteri Keuangan kita juga sudah memperingatkan kita untuk investment. Masa kita gak nurut gitu kan. Kalau habis nanti kebutuhan-kebutuhan kita di jangka panjang gak ada yang bisa tercapai. Jadi jangan lupa untuk manage dan kelola keuangan kita secara pinter dengan cara belajar ilmunya dulu juga. Itu aja. Tagline-nya kayaknya kepanjangan nih tagline-nya deh. It's okay. Tapi ya udah, pokoknya jangan lupa sebelum investment apapun kalian pelajari dulu ilmunya. Dan kalau udah tahu ilmunya ya praktekin. Dah itu aja. Terima kasih. Kang Zain, terima Oke. kasih banyak atur nuhun ya Kang ya. Sami-sami, atur Tentang nuhun, teh. ilmu-ilmunya saya juga jadi lebih melek lagi. Pokoknya paksakan diri kita untuk bisa investment, paksakan diri kita untuk bisa punya sesuatu untuk masa depan. Jurus Cuan Plus bareng Trima Plus by Trimegah Sekuritas.